Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky, NPM 2006023. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu mengenai penjelasan animasi dan juga perbedaan animasi dan definisi. Animasi merupakan gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan, mengikuti pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Gambar atau objek yang dimaksud dalam definisi di atas bisa berupa gambar manusia, hewan, maupun tulisan. Kemudian ada juga animasi tradisional. Animasi tradisional adalah tipe animasi yang paling tua. Pada awalnya munculnya animasi tradisional, animator menggambar di atas meja dengan lampu yang menerangi kertas tersebut. Dengan begitu, animator bisa melihat gambar-gambar yang telah mereka buat sebelumnya. Kemudian animasi tradisional mulai berkembang, animator menggambar objek di atas kerja transparan seluloid. Oleh karena itu, animasi tradisional sering juga disebut sebagai cel animation atau animasi sel. Animator harus menggambar setiap frame satu persatu untuk menghasilkan urutan animasi. Umumnya animasi tradisional ini dibuat dalam bentuk 2D. Kemudian apa itu animasi 2D? Seperti yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, animasi tradisional umumnya dibuat dalam bentuk 2D. Namun animasi 2D tidak terbatas animasi tradisional saja. Animasi 2D bisa juga dibuat dengan gambar vektor. Dengan gambar vektor, animasi jadi lebih mudah dikontrol daripada jika berbasis pixel. Kemudian ada juga animasi 3D. Animasi 3D adalah tipe animasi yang paling banyak digunakan saat ini. Dengan bantuan software animasi 3D, animator bisa menggerakkan bagian tubuh dan mengatur posisi karakter. Seperti di film Toy Story, Upin Ipin, dan masih banyak juga yang lainnya. Kemudian ada definisi. Menurut Haryanto, kalimat definisi adalah kalimat yang berupa penjelasan terhadap objek atau suatu benda. Definisi juga diartikan sebagai uraian pengertian yang berfungsi membatasi objek, konsep, dan keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Kemudian ada beberapa ciri kalimat definisi, yaitu penggunaan kata ialah, yaitu merupakan, yaitu, dan yakni. Kalimatnya berisi penjelasan arti ataupun makna suatu objek. Digunakan dalam karya ilmiah untuk memberikan fakta. Digunakan dalam karya fiksi untuk menguatkan cerita. Maknanya tidak berubah jika kalimat dibalik. Ciri definisi terdapat definendum atau unsur kata serta istilah yang didefinisikan, menguraikan pengertian dari unsur kata, frasa, ataupun kalimat. Ciri definisi biasanya diawali kata adalah ataupun kata benda. Ciri definisi juga diawali kata yaitu dengan kata kerja. Ciri definisi menguraikan pengertian rupa wujud dengan diawali kata merupakan. Definisi bisa diawali dengan sebuah sinonim serta diawali kata ialah. Kemudian macam-macam definisi, ada juga definisi nominal, yaitu sinonim yang biasa digunakan dalam kamus. Ada juga definisi logis atau formal, yaitu tentang kekhususan sesuatu. Misalnya istilah menulis didefinisikan sebagai bentuk penyampaian pesan dengan menggunakan simbol tulisan seperti huruf. Kemudian yang terakhir ada definisi luas, yaitu definisi formal yang diperluas sehingga membentuk suatu alinea atau lebih. Definisi luas biasa dipakai pengarang untuk menjelaskan konsep yang rumit. Maka daripada itu, apabila dibatasi dengan sebuah kalimat, maka penjelasannya menjadi kurang lengkap. Berikut adalah tujuannya, menjelaskan konsep yang mudah kabur dalam pengertian banyak orang. Sebagai contoh adalah istilah modern, rasionalisme, atau kemerdekaan. Memberikan pengertian yang lebih utuh tentang sebuah konsep. Kemudian juga memberikan makna yang ideal daripada makna yang cuma memberikan fakta-fakta saja.
Mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan materinya. Mohon maaf bila banyak yang kurang atau kata-kata